Acara selanjutnya yaitu sambutan PHDI Pusat diwakili oleh Sekretaris Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak kepada Ibu Niluh Puspasari SPT kami Pusat. Ini sambutan yang terakhir ya, sebelum saya memberikan, bukan sambutan ya, nanti pengantar aja. Supaya semangat kita akan yel-yel anak terlindungi Indonesia maju. Ya, ini yel-yelnya anak-anak Indonesia. Nanti kalau saya bilang anak terlindungi, Bapak Ibu, Indonesia maju. Bisa ya? Oke. Anak terlindungi, Indonesia maju. anak terlindungi, Indonesia maju. anak terlindungi, Indonesia maju. Iya, terima kasih. Demikian besar pengharapan kita untuk anak-anak Indonesia, terutama anak-anak generasi penerus Hindu yang nanti akan melanjutkan tongkat estafet periode kita ya. Periode kita nanti ada selesai, tentu digantikan oleh anak-anak kita. Baik, yang sucikan Pinandita Lanang Istri, yang kami hormati Ibu Reni dari Dinas Perlindungan Perempuan dan Anak dari Dinas Kabupaten Nganjuk ya. Meluangkan waktu liburnya ini. Kemudian dari Ibu Nyoman Rai yang juga berkenan, Ibu dari WHDI, Ketua WHDI Provinsi DKI Jakarta berkenan hadir bersama kami. Yang kami hormati Pak Joko, yang saya repotin waktunya cepat-cepat jadi ternyata luar biasa Pak Joko bisa menyelesaikan tepat waktu ya Pak, terima kasih. Kemudian Pak Kades desa apa Pak? Bajulan, Desa Bajulan, terima kasih. Kemudian dari Kepala Puskesmas tadi ada hadir juga ya, Ibu PKK, terima kasih hadir. Ibu Made Jendri, ini tim kami di PHDI Pusat, beliau di bidang kesehatan, kami di bidang pemberdayaan perempuan dan anak. Jadi hari ini ceritanya kita mau deklarasi Pura Ramah Anak yang menunjukkan artinya komitmen dari Bapak Ibu yang ada di Pura Kertabuana Giri Wilis berkomitmen untuk mendukung Pura Ramah Anak. Pura Ramah Anak seperti apa? Nanti detailnya kita akan sosialisasikan setelah acara istirahat ya, setelah acara makan siang karena itu agak panjang, jadi perlu waktu sedikit supaya Bapak Ibu bisa paham. Tapi secara umum konsepnya ya Bapak Ibu, Pura Ramah Anak itu bukan berarti puranya dibener-benerin atau diperbaiki atau bikin pura baru, tidak. Atau harus ada perosotan, ada ayunan gitu untuk anak-anak, tidak. Boleh juga itu, tapi itu hanya sebagian kecil. Jadi sedikit mengenai Pura Ramah Anak Bapak Ibu, bahwa yang terpenting adalah bagaimana kita merubah cara berpikir kita, merubah mindset kita, bahwa ada anak-anak kita yang memiliki hak yang harus kita penuhi. Ya, kalau selama ini kita mungkin abai atau sedikit tidak menganggap anak-anak apalah gitu ya, tidak usah diikutkan deh, nggak usah dilibatkan dalam kegiatan. Tapi ketika menjadi Pura Ramah Anak, kita harus berubah cara berpikir kita, cara pandang kita terhadap anak-anak kita. Jadi anak-anak itu mereka yang berumur sebelum 18 tahun termasuk bayi di dalam kandungan. Ini supaya pemahamannya sama ya. Menurut Undang-Undang Perlindungan Anak adalah mereka yang belum berusia 18 tahun termasuk bayi di dalam kandungan. Itu menjadi tanggung jawab kita sebagai orang dewasa. Ya, hak itu tidak diberikan oleh kita sebagai orang dewasa, tapi kewajiban kita adalah melakukan pemenuhan. Ada 4 hak dasar anak. Sekaligus saya sedikit ya menyinggung. Ada 4 hak dasar anak. 1 hak hidup. Anak berhak untuk hidup. Jadi kalau ada aborsi itu termasuk pembunuhan, makanya pasalnya berat sama dengan pasal pembunuhan karena itu sudah termasuk anak ya. Kemudian tumbuh kembang, setiap anak berhak untuk tumbuh kembang, mendapatkan makanan yang layak, pendidikan yang layak, pola asuh yang baik dan sebagainya. Kemudian anak juga harus mendapatkan hak perlindungan, tadi sudah disinggung oleh Bu Made. Dari apa? Dari eksploitasi, bullying ya, perundungan, ini yang lagi banyak kasusnya, yang ejek-ejekan, pukul-pukulan, kemudian fatal, ada yang meninggal, ada yang bunuh diri, ya lihat di media sosial, bukan hal kecil perundungan, dampaknya luar biasa. Itu yang harus kita atasi bersama, menjadi PR kita bersama. Dan yang keempat adalah hak partisipasi. Jadi setiap anak itu punya hak untuk bersuara, Bapak Ibu ya.
Jadi kita harus libatkan anak-anak. Makanya nanti di dalam perwujudan Pura Ramah Anak ada 6 indikator yang nanti harus dipersyaratkan. Jadi Pura Ramah Anak tidak seremonial, setelah acara ini selesai saya pulang terus nggak ada apa-apanya, nggak gitu. Tadi Pak Kade sudah menyinggung ya. Jadi kita kegiatan atau program dari dinas maupun dari PHDI kita tidak mau sebatas seremonial. Jadi tetap kita akan melakukan pendampingan sampai benar-benar menjadi Pura Ramah Anak. Nanti kita akan kenalkan ada 6 indikator bagaimana sebuah pura menjadi ramah anak. Salah satunya ada yang namanya tim pelaksana Pura Ramah Anak, di mana di dalamnya ada anak-anak yang harus dilibatkan. Jadi ada anak SMP atau SMA yang bisa masuk di dalam kepengurusan tim pelaksana Pura Ramah Anak. Dan tim ini formal karena nanti di SK-kan oleh Bapak Joko selaku Ketua PHDI Kabupaten Nganjuk. Begitu ya Bu Dinas ya, kira-kira tahapannya. Jadi tidak setelah ini diberikan ayunan di sini, diberikan perosotan terus selesai menjadi Pura Ramah Anak. Tidak seperti itu konsepnya ya. Jadi lebih kepada bagaimana kita merubah sudut pandang, cara pandang kita kepada hak-hak anak. Jadi kita punya kesadaran nih, anak ini punya hak dan kita harus penuhi dalam perwujudan Pura Ramah Anak. Pura Ramah Anak itu juga salah satu bentuk memanfaatkan waktu luang Bapak Ibu. Jadi kalau anak-anak punya waktu 24 jam, 8 jam di mana? Di rumah sama orang tua, 8 jam di sekolah, 8 jamnya lagi kemana? Nah itu yang kita harus arahkan. Makanya kenapa Pura tidak hanya menjadi pusat ritual saja, tetapi menjadi pusat kegiatan sosial. Jadi anak-anak boleh tuh mengerjakan PR di Pura ya, maksudnya di Madya gitu ya, sama di Jabe gitu. Jadi boleh berkegiatan. Kemudian anak diberikan kesempatan untuk mengembangkan bakat minatnya dengan mungkin latihan menari gitu kan. Ada yang suka menggamel, mungkin ada yang suka kidung gitu kan. Kemudian kegiatan juga berorientasi kepada anak, bisa pasraman kilat, bisa sadana camp, pada sewana, upanayana, banyak ya Pak Mangku juga ya. Jadi semua harus terlibat. Makanya kenapa tim pelaksana tidak hanya diisi oleh PHDI saja, tidak, tapi tim pelaksana itu ada Pak Mangku juga, kemudian ada anak-anak, ada guru-guru pasraman, kepala sekolah, kemudian ada siapa yang ada organisasi di sini Prada misalnya ya. Jadi semua harus dimasukkan, termasuk orang tua juga nanti dimasukkan di dalam tim pelaksana Pura Ramah Anak. Nanti secara detail kita akan jelaskan Pak Joko ya, supaya punya pemahaman yang sama. Jadi Pura Ramah Anak kalau sepintas orang pikir yang penting ada ayunannya, ada perosotan, ada playground, sudah selesai menjadi Pura Ramah Anak ya. Nanti kita akan berikan sosialisasi supaya kita punya pemahaman yang sama. Bapak Ibu, saya di sini mewakili Ketua Umum yang dengan kesibukannya tidak bisa hadir, Ketua Umum PHDI Pusat, tapi beliau memberikan pesan bahwa kita ada pesta demokrasi, sebentar lagi kita memilih, jadi diingatkan supaya kita tidak usah terbawa atau ikut-ikutan dalam politik yang tentu tidak membawa kebaikan bagi kita ya. Jadi kita jalankan hak kita dengan baik, langsung umum, bebas, rahasia ya, pilihannya kita rahasia. Kita sebagai umat Hindu, kita dipesankan supaya kita tetap bersatu. Jangan sampai kita gara-gara pilihan partai tidak sama, kita terpecah-pecah. Ibaratnya kalau Pak Ketua suka memberikan ibarat itu, kalau sapu lidi Bapak Ibu, kalau lidinya satu nggak bisa membersihkan ya. Jadi sapu itu efektif atau memiliki energi yang besar kalau bersatu, lidinya dikumpulin jadi satu, jadi nyapunya bersih. Seperti itulah. Jadi kita diharapkan umat Hindu semuanya di seluruh Nusantara kita harus tetap menjaga persatuan dan kesatuan, terutama menjelang pesta demokrasi yang akan berlangsung tahun depan ya. Bapak Ibu, setelah ini kita akan deklarasi bersama. Nanti Bapak Ibu bisa mohon tetap mengikuti. Saya pikir itu saja yang bisa saya sampaikan. Nanti secara detail kita akan sosialisasi mengenai Pura Ramah Anak. Saya pikir itu saja. Kurang lebih saya mohon maaf kalau ada kesalahan atau kekurangan. Saya tutup dengan Parama Santi. Om Santi 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 Om.